Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di pandangan Chu Feng, itu muncul sebuah kota kecil. Tapi saat melihatnya dari jauh, Chu Feng menemukan bahwa di luar sebuah rumah besar di kota kecil, di sana ada banyak orang yang berkumpul. Orang-orang itu dalam antrean panjang, dan seolah-olah mengantri untuk mendapatkan sesuatu. Saat dia datang ke lokasi itu untuk pertama kalinya, dan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chu Feng tidak menampilkan kultivasinya yang kuat. Justru sebaliknya, dia diam-diam turun dari langit, lalu berjalan ke kota. Kali ini, Chu Feng menemukan bahwa itu benar-benar hanya kota kecil biasa. Kota itu bahkan lebih kecil daripada kota Gunung Miring tempat keluarga Chu-nya tinggal sebelumnya. Di dalam kota ini, kebanyakan dari mereka adalah rakyat jelata, dan bahkan tidak ada restoran. Akan tetapi, ada rumah besar di kota itu. Pada saat itu, beberapa ratus warga berbaris seperti naga besar. Mereka berkumpul di luar pintu rumah besar itu, hanya untuk mengumpulkan makanan. Tuan Li benar-benar orang yang baik. Dia membagikan makanan setiap bulan kepada kita orang miskin. Ada banyak bencana alam tahun ini, dan produksi makanan sangat berkurang. Jika bukan karena Tuan Li yang menyediakan kami makanan untuk membantu kami, aku khawatir bahwa kami sudah kelaparan sampai mati, ucap orang-orang itu. Dari diskusi warga ini, Chu Feng menemukan bahwa makanan gratis diberikan di tempat ini. Dan melihat tempat tinggal Tuan Li, meskipun tidak menyilaukan dalam bentuk emas dan batu giok, dia tampak seperti orang kaya. Tapi setidaknya, kediamannya sedikit lebih kuat daripada rumah gubuk warga lainnya. Ini berarti di dalam rumah Tian Li, bahkan jika dia tidak memiliki hidangan mewah, dia masih memiliki makanan lezat seperti ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Jadi itulah mengapa Chu Feng tidak ikut berbaris. Saat dia sedang ditatap oleh banyak orang yang berbeda dengan tatapan aneh, dia berjalan menuju pintu rumah Tuan Li. Berhenti. Untuk mengambil makanan, kamu harus antri. Siapa yang mengizinkanmu memotong antrian? Ucap seorang penjaga. Melihat itu, beberapa penjaga kediaman, yang merupakan pria besar dan memiliki tubuh tinggi. Dia menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Beberapa pria kuat itu memiliki kultivasi tingkat 2 dari spirit. Meskipun kultivasi mereka sangat kecil, itu cukup baik jika dibandingkan dengan warga yang tidak memiliki kultivasi. Aku di sini bukan untuk mengambil makanan, tapi aku di sini untuk membeli makanan. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, membeli makanan?" Setelah mendengar kata-kata itu, dari dalam sebuah halaman, seorang pria paruh baya dengan kumis berbentuk 8 yang mengenakan pakaian cantik, itu segera berjalan keluar. Setelah pria paruh baya itu melihat pakaian Chu Feng yang cantik dan wajahnya yang masih muda, langsung saja matanya bersinar ketika dia dengan cepat tertawa dan berkata, "Petik 2. Pahlawan muda, bolehkah aku bertanya? Kira-kira berapa banyak makanan yang ingin kamu beli?" Tanya pria paruh baya itu. "Oh, aku hanya ingin membeli 1 makanan saja. Tolong bawakan amer dan daging terbaik keluargamu, dan buatkan aku makanan. Aku bisa jamin, bahwa aku tidak akan memperlakukan salah satu dari kamu dengan buruk," jawab Chu Feng. "Siap pahlawan muda, silakan datang ke sini," balas pria paruh baya itu. Melihat itu, pria paruh baya tersebut dengan kumis berbentuk angka 8-nya, itu mengundangnya dengan senyum jahat di wajahnya. Dan dia juga meneriaki pria besar di sebelahnya. "Apa yang kamu lihat? Cepat pergi ke dapur, dan siapkan meja hidangan tingkat atas untuk pahlawan muda ini. Semakin cepat maka semakin baik," ucap pria paruh baya itu. Siapa itu Chu Feng? Meskipun dia masih muda, dia adalah orang yang membalik seluruh provinsi Azure. Maka secara alami, dia bisa melihat bahwa kumis yang berbentuk 8 itu merasa, bahwa dia adalah orang kaya. Usia Chu Feng juga sangat muda, jadi pria paruh baya itu ingin mengambil kesempatan untuk menipunya. Tetapi Chu Feng terlalu malas untuk mengganggunya untuk saat ini, karena dia benar-benar sudah lapar.
Dia hanya ingin makan yang enak-enak. Adapun dengan uang, Chu Feng bahkan tidak kekurangan uang. Setelah itu, Chu Feng diundang ke aula yang cukup bagus. Harus dikatakan juga, bahwa efisiensi kerja si kumis 8 itu agak baik. Karena dengan sangat cepat, banyak hidangan yang telah memenuhi meja. Mungkin karena Chu Feng terlalu lapar, atau karena piring mereka berbau sangat harum, saat Chu Feng melihat ke meja itu, bintang-bintang emas benar-benar bisa muncul di depan matanya. Ketika dia meneteskan air liurnya, dia segera menarik lengan bajunya dan membuka lengannya, dan bersiap untuk mengisi semua makanan itu. Tunggu sebentar. Tapi tepat pada saat itu, kumis berbentuk 8 itu tiba-tiba berbicara. Dia tertawa sambil tersenyum, dan kemudian berkata kepada Chu Feng, "Pahlawan muda, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi beberapa bahan telah dihabiskan di meja hidangan yang baik ini. Biasanya tuan keluarga aku tidak akan berani begitu boros, sehingga kamu tidak bisa mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberikan penjelasan yang baik ketika aku kembali," ucap pria paruh baya itu. "Sialan," ucap Chu Feng dengan marah. "Apakah kamu pikir aku tidak punya cukup uang untuk memakan ini semua?" Tambahnya, Chu Feng segera meletakkan tangannya ke arah Cosmos Sack di pinggangnya, dan ingin mengambil sesuatu dengan santai untuk membuat kumis berbentuk 8 tertegun. Sial, meskipun dengan sentuhan yang tidak signifikan, wajah Chu Feng berubah karena dia dengan heran menemukan bahwa, di dalam Cosmos Sack-nya, selain World Spirit Compass dan beberapa peralatan cadangan lainnya, kantong itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada satu helai bulu pun. Pada saat itu, Chu Feng ingat pada awalnya ketika dia berada di makam 1000 tulang, dia merapikan Cosmos Sack-nya. Dia menyerahkan barang-barang yang menurutnya tidak berguna untuk Li Zhangqing, seperti bahan obat-obatan mendalam dan yang lainnya yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri, dan semuanya sudah habis ketika dia berkultivasi. Saat ini Chu Feng benar-benar tidak dapat mengambil item dengan nilai yang sama, untuk membayar makanan di meja ini. Lagi pula, apa yang ditinggalkannya adalah hal-hal yang perlu dia gunakan, dan semuanya adalah bahan yang tak ternilai. Mengesampingkan bahwa jika memberikannya pada kumis berbentuk 8 ini akan sangat mengganggu, bahkan jika dia mengeluarkannya, pria itu mungkin tidak dapat mengenali apa itu. "Pahlawan muda, kamu tidak berencana untuk makan dan lari begitu saja kan?" Melihat itu, pria berkumis 8 itu menembak pandangannya ke samping. Senyum penuh perhatian sebelumnya benar-benar menghilang, dan menggantikannya adalah sedikit keganasan gelap. Pada saat yang sama, beberapa pria besar juga bergegas masuk dari luar. Melihat bagaimana sikap mereka, mereka sepertinya ingin menyerang Chu Feng. Dan pada saat itu, Chu Feng sangat marah juga. Dia memikirkan identitasnya, karena dia saat ini tidak menampilkan kekuatannya. Namun dia benar-benar dipandang rendah oleh sekelompok pengemis ini. Pikiran pertama Chu Feng adalah untuk mengangkat tangannya, dan melemparkan pukulan untuk mengangkat atap mereka dan menjauh, sehingga mereka bisa melihat kekuatannya sendiri, dan kemudian sangat menyadari kesalahan mereka. Tetapi saat berpikir lebih terperinci lagi, Chu Feng menemukan bahwa dia memang tidak masuk akal. Makan makanan tanpa uang untuk membayar tagihan adalah fakta, dan itu benar-benar tidak terlalu baik untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun Chu Feng tidak takut pada hal-hal seperti ini, dia bukan orang jahat yang tidak melakukan apa-apa selain melakukan kejahatan. Secara alami, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sombong sambil menggertak yang lemah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tetapi pada saat itu, dari luar aula teriakan keras seorang lelaki tua terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua berusia 60-an berjalan masuk. Pria tua itu mengenakan pakaian yang sangat kuno, dan penampilannya juga sangat mirip kotoran. Dia benar-benar tampak seperti orang tua, yang berjalan di sekitar gong dengan mencolok di malam hari untuk menunjukkan waktu. Namun ketika pria tua itu muncul, tidak peduli apakah itu kumis berbentuk 8 atau beberapa pria besar lainnya, mereka semua langsung menjadi lebih rendah hati. "Tuan, orang ini ingin makan dan lari," balas pria kumis berbentuk 8 itu.
Sangat jelas kalau kumis berbentuk 8 itu sangat takut pada orang tua itu, ketika dia dengan cepat pergi untuk menjelaskan. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya tahu bahwa orang tua yang tidak terlihat seperti orang istimewa itu, dia adalah tuan dari kediaman besar ini. Dia adalah Tuan Li, orang yang dikatakan oleh warga yang sangat ramah, dan suka memberikan kekayaannya untuk orang lain. Mereka yang datang adalah tamu. Dia hanya makan sekali, jadi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk meminta uang, dan bahkan untuk menyerangnya? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada tamu ini? Ucap Tuan Li. Namun, setelah mendengar penjelasan pria kumis yang berbentuk 8, Tuan Li bahkan lebih marah ketika dia menunjuk ke kepala mereka, dan dengan keras menegur. Dalam situasi seperti itu, kumis berbentuk 8 dan pria besar lainnya, mereka hanya bisa meminta maaf kepada Chu Feng satu demi satu. Di sisi lain, itu menyebabkan Chu Feng merasa agak buruk. Temanku, kamu bukan orang asli kan, dan kamu akan menuju kemana? Lord Li duduk di sebelah Chu Feng, dan tersenyum sambil bertanya. Chu Feng saat ini sudah tidak bisa menahan diri, dan dia mulai mengisinya dengan makanan saat dia menyapu semuanya. Baru setelah mendengar Tuan Li bertanya, dia menyeka mulutnya yang penuh minyak dan berkata, "Aku memang bukan orang asli sini. Aku datang dari Provinsi Spirit, dan aku ingin pergi ke Gunung Seribu Monster," jawab Chu Feng. "Apa? Gunung Seribu Monster?" seru Tuan Li. Setelah mendengar 3 kata Tousan Monster Mountain, tidak hanya Master Li saja, bahkan hampir wajah semua orang di tempat kejadian, itu sangat berubah karena mereka sedikit ketakutan. Tubuh Lord Li bahkan bergoyang, dan dia hampir jatuh dari kursi. Jika Chu Feng tidak memiliki tangan yang cepat, dan mata yang tajam untuk menangkapnya, dia pasti akan jatuh dengan 4 anggota tubuhnya menunjuk ke langit. "Temanku, aku tidak salah dengarkan, kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke Tousan Monster Mountain?" Tanya Tuan Li lagi dengan tidak percaya. Lord Li terkejut di wajahnya, dan dalam tatapan bahwa ia memandang Chu Feng dengan penasaran, bahkan dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan alarm. Bagaimana bisa dia memandang seseorang seperti itu? Ini berarti dia sedang melihat monster. Dan jika dilihat dari reaksi Lord Li serta orang-orang di tempat kejadian, Chu Feng bisa menebak bahwa kemungkinan besar, Tousan Monster Mountain adalah tanah yang tidak dikenal, atau zona terlarang. Jadi dengan pemikiran yang cerdas, dia segera berkata, "Sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun, aku adalah seorang kultivator bela diri. Ketika aku berada di Provinsi Azure, aku mendengar bahwa Gunung Seribu Monster di Provinsi Qin adalah tanah yang aneh, dan memiliki manfaat besar terhadap kultivasi bela diri. Jadi dengan perjalanan yang jauh dan sulit, aku datang ke tempat ini karena aku ingin mengalami kemuliaan Gunung Seribu Monster itu," ucap Chu Feng dengan terus terang. "Apa? Seorang praktisi bela diri? Seorang bocah kecil sepertimu?" seru Tuan Li. Namun, setelah mendengar 2 kata praktiai bela diri, kumis yang berbentuk 8 dan para lelaki besar lainnya, mereka secara tersembunyi langsung menembak tatapan jijik. Itu sudah jelas, mereka tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang kultivator bela diri. "Temanku, aku tidak tahu apakah Tousan Monster Mountain memiliki manfaat besar terhadap kultivasi bela diri atau tidak. Tetapi Tousan Monster Mountain adalah tanah terlarang bagi manusia, dan ini adalah dunia Beast Monstrous. Rumah pangeran yang bergengsi saja pernah memerintahkan bahwa, kekuatan atau orang apapun tidak diizinkan memasuki Gunung Seribu Monster tanpa izin. Apapun itu, jika mereka membuat marah monster buas di Gunung Seribu Monster, maka pertempuran besar akan dimulai." Tuan Li dengan muram mengingatkan, itu ketika dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak tahu baik atau buruknya, saat dia akan memasuki Gunung Seribu Monster. Rumah pangeran yang bergengsi, apakah mereka adalah penguasa Provinsi Qin? Chu Feng ingin tahu dan bertanya. "Temanku, sepertinya ini benar-benar pertama kalinya kamu datang ke Provinsi Qin, dan kamu sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu," jawab Tuan Li. Melihat itu, orang tua itu pertama kali terkejut, lalu kemudian dia menjelaskan secara terperinci.
Rumah pangeran bergengsi pada awalnya disebut Villa Bergengsi, dan itu adalah kekuatan nomor satu di Provinsi Qin aku. Karena Villa Bergengsi semakin kuat setiap harinya, dan telah melampaui penguasa asli Provinsi Qin, rumah pangeran telah memiliki rumput dan tanah yang tebal, sedangkan dinasti menghilangkan kekuasaan penguasa rumah pangeran dengan rumput tanah yang tebal itu, dan kemudian menyerahkan Provinsi Qin ke Villa Bergengsi itu untuk dikelola, ucap Tuan Li menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Li, Chu Feng juga bisa memahami kekuatan Villa Bergengsi itu. Agar dapat menggunakan pengembangan mereka sendiri untuk melampaui penguasa yang diakui dinasti, itu berarti bahwa Villa Bergengsi memang memiliki beberapa metode. Setidaknya, Sekte Lingyun tidak dapat melakukan itu. Apakah binatang buas di Gunung Seribu Monster benar-benar kuat? Bahkan tubuh dengam kekuatan terkuat pun tidak berani menyinggung mereka. Chu Feng mencoba menanyakan lebih banyak berita tentang Tousan Monster Mountain. Itu tentu saja, The Monstrous Beast di Tousan Monster Mountain benar-benar menakutkan. The Monstrous Beast di dalamnya telah memerintah atas Tousan Monster Mountain, itu selama hampir 1000 tahun. Aku juga telah mendengar, bahwa jumlah monster mengerikan yang hidup di sana mencapai beberapa juta. Setiap dari mereka sangatlah buas, dan beberapa bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Terutama Unruk 4 Raja Monster besar di dalam Gunung Seribu Monster. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan penguasa istana pangeran yang bergengsi takut pada mereka. Tapi untungnya, kegiatan mereka tetap berada di dalam Tousan Monster Mountain saja. Karena kalau tidak, para warga dari Pangeran Qin akan mengalami musibah. Dan juga karena itulah, Villa Bergengsi memberi perintah dan menyatakan bahwa, tidak ada yang diizinkan untuk melangkah di Tousan Monster Mountain. Jika itu membangkitkan kemarahan para monster, dan menyebabkan mereka untuk menyerang manusia, itu akan menjadi kejahatan besar yang layak dimusnahkan keluarga. Lord Li terus berkata. Jadi seperti itu ya. Lord Li, sepertinya kamu benar-benar mengerti sedikit tentang hal-hal di Provinsi Qin, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi sedikit mengagumi Lord Li. Pengetahuan seseorang biasanya sangat terbatas, sehingga mereka yang berada di posisi bawah akan tahu lebih sedikit. Terutama kota kecil di tempat Lord Li dan yang lainnya berada, karena itu adalah wilayah perbatasan Provinsi Qin. Jadi biasanya, karena mereka berstatus rakyat jelata, mereka seharusnya tidak tahu tentang banyak hal. Oh, sebenarnya aku mendengarnya dari cucuku. Cucu aku adalah murid inti dari sekte kelas 2, yaitu sekte Guntur Ilusi. Sejujurnya saja, keluarga aku pada awalnya adalah warga miskin. Tetapi karena cucu aku memiliki beberapa potensi, itulah sebabnya kami dapat memiliki kekayaan kami saat ini, ucap Tuan Li. Ketika ia menyebutkan cucunya sendiri, Lord Li memiliki kebanggaan di wajahnya. Tuan, teriak seseorang. Tetapi pada saat itu, semburan teriakan tiba-tiba terdengar di dalam aula. Mengikuti teriakan itu, seorang pemuda kurus dan lemah dengan cepat berlari. Wang Er, apa yang terjadi? Kenapa kamu terburu-buru? Lord Li tertawa kecil dan bertanya, ketika dia melihat orang yang datang itu. Itu dapat dilihat bahwa, dia memperlakukan pelayan di rumah dengan cukup baik. Ini surat dari ilusionari Thunder Sect. Pria yang bernama Wang Er menyerahkan surat itu sambil menjawab. Wah, ternyata ini surat dari cucu aku, ucap Tuan Li. Pada saat itu, Lord Li sangat gembira. Setelah menerima surat itu, ia merobek surat itu dengan cara yang sangat praktis, dan mulai membacanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Namun Chu Feng segera menemukan, bahwa wajah Tuan Li menjadi semakin dan semakin menjauh. Pertama-tama, wajahnya itu mulai agak pucat. Lalu kemudian, warnanya mulai agak biru. Hingga pada akhirnya, itu menjadi agak keunguan, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar. Lalu tubuhnya bersandar ke samping dan pingsan. Tuan Li, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Untungnya Chu Feng mengulurkan tangannya, dan menyandarkannya ke kursi. Adegan itu juga menakuti orang-orang dari rumah Tuan Li, dan mereka buru-buru pergi untuk memeriksa apa yang terjadi pada Tuan Li. Di sisi lain,
Chu Feng langsung mengambil surat yang dijatuhkan Lord Li di lantai. Setelah membacanya, Chu Feng akhirnya mengerti situasi yang terjadi, serta alasan mengapa Lord Li pingsan. Sebenarnya, surat itu tidak dikirim oleh cucunya. Surat itu diam-diam dikirim oleh salah satu teman terdekat cucunya, yang berada di Illusionary Thunder Sect. Isi surat itu adalah, bahwa cucu Lord Li, secara tidak sengaja menyinggung kepala sekte muda dari sekte Guntur Ilusi. Saat ini ia dipenjara, dan temannya berharap agar Lord Li bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Namun bagaimana mungkin, Lord Li yang hanya seseorang yang lahir dalam keluarga miskin, itu memiliki kekuatan untuk membantu cucunya keluar dari penjara. Kekayaan saat ini yang dia miliki, semuanya dibawa kepadanya oleh cucunya. Selain itu bagi mereka, sekte Guntur Ilusi adalah monster besar yang tak tersentuh. Mereka akan merasa takut, bahkan jika mereka hanya memikirkan sekte itu saja. Belum lagi jika dia pergi ke tempat seperti itu, untuk menyelamatkan cucu mereka sendiri. Lord Li tidak dapat disalahkan karena pingsan setelah mendapatkan berita itu, karena baginya, itu benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Ini benar-benar mimpi buruk yang menakutkan. Siapa nama cucu Tuan Li? Chu Feng bertanya pada pria berkumis 8 itu. Untuk apa kamu nanya-nanya? Jawab kumis berbentuk 8 sambil memandang Chu Feng dengan waspada. Berisik. Aku bertanya padamu siapa namanya, tanya Chu Feng. Alis Chu Feng mulai menyusut, dan sentuhan tatapan dingin segera muncul. Kumis yang berbentuk 8 itu sangat ketakutan oleh tatapan Chu Feng. Dengan susah payah, dia duduk lemas di tanah. Dia bahkan tidak berani menyembunyikan apapun, ketika dia berkata dengan suara bergetar. Dia dipanggil Li Dato, jawab pria kumis berbentuk 8. Ke arah mana sekte Guntur Ilusionari? Tanya Chu Feng lagi, dan kumis berbentuk 8 itu memberitahunya arah ke sekte Guntur Ilusionari, serta jarak dari sini ke sana. Setelah mendengar semuanya, Chu Feng pergi dengan langkah cepat. Adapun dengan pelayan dari keluarga Li, mereka memiliki wajah penuh kebingungan. Karena mereka tidak mengerti, mengapa pemuda dengan usia muda bertanya tentang hal-hal seperti itu. Di sisi lain, pria berkumis berbentuk 8 dengan kosong duduk di sana, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia masih tenggelam dalam kengerian, yang dibawa bersama dengan tatapan Chu Feng. Adapun mengapa Chu Feng bertanya tentang hal-hal itu, tentu saja itu untuk membantu Lord Li. Chu Feng bisa melihat bahwa, Tuan Li adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang benar-benar baik, dan warga seluruh kota setuju dengan itu. Jika mengesampingkan bahwa dia mengatakan kepadanya tentang hal-hal mengenai Tousan Monster Mountain, dia bahkan telah memberinya makan gratis. Murni berdasarkan niat baiknya, serta karakternya yang luar biasa, Chu Feng merasa bahwa ada kebutuhan untuk membantunya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.